Oke, selamat malam semua. Niners ya, panggilannya ya Niners ya. Tadi sempat dengar. Tema yang dikasih adalah tentang kenapa kita harus ngotot gitu ya, ngotot untuk belajar firman Tuhan. Handbooknya itu ya Alkitab, firman Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya Niners boleh ada ya, kalau menurut hemat saya, menurut pemikiran saya, kenapa Niners perlu ada? Karena semuanya pengen tahu tentang firman Tuhan yang sesungguhnya kan, gitu. Pengen balik ke pengajaran yang murni, pengen balik kepada kebenaran firman Tuhan, kepada suara Tuhan yang memang murni gitu. Untuk apa ada kalau sebenarnya banyak kan persekutuan doa banyak, betul nggak sih? Gereja banyak gitu. Tapi kan ada satu kerinduan, berarti ada sesuatu yang memang harus dicari lagi. Ada sesuatu yang memang harus digali lagi, yaitu apa? Firman Tuhan. Dan itu harus harus didasari dengan sikap yang memang ngotot gitu. Niners itu kan normal is not enough gitu. Jadi normal itu bukan sesuatu yang harusnya kita miliki sebagai orang percaya dan itu nggak cukup gitu. Jadi harusnya sesuai dengan nama tema hari ini juga harusnya nohok ya lah istilahnya nohok. No, harus benar-benar ngelotok dan harus benar-benar dijiwai oleh setiap Niners yang ada di di Zoom ini ataupun yang nantinya akan dengar lagi mungkin kalau ada siaran ulang ya. Kenapa? Karena harus ngotot. Ngotot untuk apa? Nggak cukup untuk menjadi orang Kristen yang normal yang oke baca firman Tuhan itu sekali seminggu gitu atau baca firman Tuhan itu yang ketika misalnya kita punya kebutuhan atau pergumulan terus kita baca tuh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hanya sekedar kita cari untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita baik secara apa ya? Secara psikologi kita ataupun ya ya udah syaratnya baca firman Tuhan ya karena memang aku orang Kristen gitu. Jadi sesuai dengan namanya juga Niners, harusnya sesuatu yang normal yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya itu tidak dilakukan di komunitas Nine ini. Dan itulah mengapa sebenarnya bagus banget nih topik yang diangkat ya bahwa kenapa sih harus ngotot belajar firman Tuhan? Bukan tanpa alasan kita harus belajar ngotot, harus ngotot untuk belajar firman Tuhan. Yang pertama tadi bahwa uh, kita nggak boleh sama dengan dunia itu udah pasti dan kita nggak boleh sama dengan orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menganggap bahwa kekristenan adalah sebuah syarat yang harus dimiliki apalagi di Indonesia nggak punya agama kayaknya aib gitu sehingga harus punya agama terus agamanya apa di KTP ada namanya Kristen. Nah kalau misalnya kita orang Kristen nggak baca Alkitab kayaknya lucu nggak lucu ya gitu bukan seperti itu harusnya tetapi harusnya Alkitab itu menjadi sesuatu yang memang menjadi membaca Alkitab itu menjadi sebuah irama dalam kehidupan kita menjadi ritme yang sebenarnya itulah yang normal untuk dimiliki oleh orang-orang Kristen gitu. Jadi normalnya kita itu kan beda kan bukan normalnya orang Kristen yang hidup sebagai orang Kristen yang agamawi dan tanda kutip ya agamawi dengan seluruh tradisi-tradisi agama. Tapi kita harus hidup di dalam sebuah ritme kekristenan yang memang kembali pada Alkitab. That's why kita harus ngotot belajar firman Tuhan. Apa sih yang telah disampaikan melalui firman-Nya. Nah, kalau saya boleh bagikan, ada tiga alasan kenapa kita harus ngotot untuk belajar firman Tuhan. Nah, alasan pertama yaitu tentu teman-teman Niners mungkin pernah dengar tentang pengajaran Pak Eras tentang logos ya. Berjilid-jilid lah ya logos ya gitu ya emang Indosiar doang gitu ya yang berjilid-jilid sinetronnya. Maaf ya Bomer tapi tapi ya harus berjilid-jilid dong kenapa karena penjelasannya itu detail dan terinci gitu bagaimana Pak Eras itu menjelaskan logos itu mematahkan banyak pemahaman yang mungkin berbeda gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eras. Nah, alasan pertama kenapa kita harus ngotot belajar firman Tuhan. Yang pertama, karena firman Tuhan itu ya Allah sendiri. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Gitu. Kita tahu bahwa perkataan itu ya itu berasal dari Dia kan. Gitu. Jadi kalau mau pakai istilah sederhananya tuh uh, istilah kerennya tuh gini. Perkataan Allah kalau kita kan pakai istilahnya jadi rema gitu ya. Jadi rema sesuatu yang akhirnya hidup di dalam diri kita gitu. Kalau bahasa teologinya kan
eh, firman Allah itu harus menjadi logos yang menjadi rema, nah gitu. Tapi kalau kalau misalnya pengajaran Pak Eras kan benar-benar Allah itu sendiri akhirnya hidup di dalam kita. Makanya kenapa kenapa Tuhan Yesus disebut logos itu bukan berarti Tuhan Yesus logos itu sendiri, tetapi karena Tuhan Yesus sendiri memakan firman Tuhan itu sendiri, mengenakan firman Tuhan itu sendiri, sehingga akhirnya dia menjadi logos itu, logos dalam hal apa? Karena dia menghidupinya. Saya ingat apa yang Pak Eras katakan bahwa nanti akan ada banyak Kristus, Martina Kristus gitu, ya kan? Anna Kristus, Yohan Kristus, siapa lagi? Lia Kristus dan semuanya. Kenapa? Karena kita sudah memakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan itu nggak bisa cuman sekedar kayak kita makan snack. Kita nggak bisa makan firman Tuhan itu kayak kita makan snack gitu. Nggak bisa. Firman Tuhan itu harus kita makan seperti main course gitu, seperti makanan utama yang memang memang harus harus kita konsumsi setiap hari, setiap waktu. Sehingga akhirnya firman Tuhan itu benar-benar meresap dan jadi daging kan. Kan Niners kalau misalnya makan pasti ada dampaknya kan ke dalam tubuh kita, ya kan? Ada dampaknya. Kecuali memang kita sakit gitu ya, sehingga kita makan kok tiap makan tambah kurus. Nggak mungkin, ini pasti ada yang salah. Semakin banyak kita makan, semakin gemuk, benar nggak? Nah, masalah gizi atau enggaknya itu kan bagaimana kita akhirnya mengkonsumsi ini makanan bergizi apa tidak. Gitu. Kalau misalnya kita makan makanan yang berlemak ya gemuk sih, tapi gemuknya ujung-ujungnya bawa penyakit gitu kan. Nah, ini kan akhirnya harus kita pilah. Sama dengan firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan itu harus kita makan yang murni, yang memang bergizi buat jiwa kita, bergizi buat spirit kita, dan itu yang akan membuat kita akhirnya benar-benar hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita memakan firman Tuhan dari kita belajar firman Tuhan setiap hari. Dari kita membaca firman Tuhan setiap hari. Roh Kudus itu tertib, ya. Roh Kudus itu bisa memberitahu kita gitu apa yang Tuhan ingin kasih tahu. Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu ini benar Roh Kudus apa Roh Kuda atau apa gitu. Gitu maksudnya. Maaf ya kalau agak ekstrim ya, bukan melirik Roh Kudus ya maksudnya. Cuma maksudnya jangan-jangan roh yang lain gitu loh. Cuman kita ngomongnya Roh Kudus, kenapa? Karena kita nggak bisa bedakan bahwa sebenarnya yang dikatakan itu ada dalam firman Tuhan apa enggak. Nah, bagaimana akhirnya kita tahu bahwa itu yang Roh Kudus yang menuntun kita? Ya karena kita baca firman Tuhan. Jadi alasan pertama kenapa kita harus ngotot, 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 dan ngotot baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, pas sekedar baca tentunya. Kayaknya kalau Niners ini udah bukan di levelnya cuma baca seharusnya. Sudah di levelnya bagaimana menganalisis dan memahami firman Tuhan itu, terus mau ngomong apa Tuhan dari firman Tuhan itu. Kenapa kita harus ngotot? Karena Allah sendirilah yang berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Dan biarlah kiranya firman Tuhan itu akhirnya menjadi daging dalam hidup kita. Sama kayak kita makan, dia itu jadi daging. Dan itu harus harus menjadi sebuah pola pikir yang kita miliki. Jadi ketika kita baca firman Tuhan itu bukan cuma sekedar, kalau dulu ya masih masih awal-awal kita jadi orang Kristen ya masih uh, di mana yang aku buka ya Tuhan, itu yang Tuhan mau katakan gitu ya. Bolehlah Tuhan masih memahami di dalam tingkat kerohanian kita gitu ya, yang mungkin masih baru belajar. Tetapi kalau udah sampai level yang bisa percaya, Niners ini adalah komunitas yang dewasa dalam kerohanian karena mau belajar terus. Itu udah nggak lagi yang begitu cap cip cup gitu. Tuhan mau ngomong apa? Ya betul, Tuhan mau ngomong apa kita harus dengar. Ada levelnya tuh balik lagi ke situ, tetapi sudah dipenuhi dengan banyak kebenaran. Tetapi kalau uh, ngasal buka firman Tuhan, oh yang ini kayaknya, oh Tuhan ngomong ini, kayaknya udah bukan di situ lagi level kita. Tetapi sudah harus yang uh, rutin baca ya, betul, kita rutin baca, tetapi sudah menganalisis, sudah mencoba untuk Tuhan mau ngomong apa lagi nih lewat satu ayat ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu sifatnya dinamis, progresif. Dan itulah akhirnya kita bisa bisa wow gitu. Kita bisa berkata wow dengan firman Tuhan. Kok bisa ya? Kemarin saya baca ya, misalnya di Amsal 31 ayat 1 gitu.
Eh, kok bisa ya? Kemarin nggak ada yang ngomong begini nih Tuhan. Tapi kok sekarang bisa ngomong begini ya? Bukankah itu menandakan bahwa memang dialah firman itu kan? Dialah yang memberikan kita pemahaman. Dan itu nggak ada di buku lain. Dan itu nggak ada di tulisan lain tuh nggak ada. Itulah mengapa firman Tuhan itu hidup sebenarnya. Walaupun kita baca dalam tulisan yang mati gitu ya. Tulisan yang kita nggak lihat tulisan itu hidup gitu, jalan-jalan enggak. Tapi secara makna, progresif, dinamis, dan itu memberikan kita sebuah pengertian akan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah mengapa kita harus ngotot. Logos firman Tuhan itu logos dan itulah dia sendiri. Karena itu menjadi salah satu alasan yang penting buat saya. Ketika kita mau kenal Tuhan, kenalah pribadinya. Kenalah pribadinya. Lewat apa? Lewat firmannya. Nggak ada lagi yang lain. Itu tahap awalnya. Tahap awalnya. Kenalilah pribadinya dengan membaca firmannya. Kita akan tahu bagaimana dia berbicara kepada tokoh-tokoh Alkitab di zamannya pada saat itu. Dan itu juga bisa terjadi kepada kita dengan konteks kehidupan kita pada saat ini. Jadi kalau Allah bisa bicara kepada Musa, Allah bisa bicara kepada Abraham, Allah bisa bicara kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Allah juga bisa bicara kok kepada kita. Tapi gimana cara bedainnya, Bu? Apakah benar ini Allah yang bicara? Belajar firman Tuhan. Baca firman yang sudah tertulis, sudah dikanonkan. Kita percaya kan tentang kanonisasi. Itu sudah dikanonkan dan peristiwa kanonisasi tentu bukanlah sebuah peristiwa yang singkat. Kanonisasi mungkin udah belajar kali ya karena ya tentang kanonisasi ya. Udah kan ya. Jadi tahu udah iya, mantap. Udah tahu sejarahnya, udah tahu bagaimana kategorinya, sudah tahu uh, proses-prosesnya gitu ya. Dan itu yang membuat kita akhirnya percaya bahwa memang Alkitab itu yang kita pegang sekarang ya memang firman Tuhan gitu. Dan nah kita juga nggak mau perdebatkan ya firman Tuhan berisi firman Tuhan atau apa ini nggak usah diperdebatkan di sini ya tolong ya. Nanti satu kelas sendiri karena nanti satu SKS ini teologi sistematika gak gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa di dalam ini kan maksudnya kalau kalau di sekolah teologi itu bibliologi ya, bibliologi. Jadi bagaimana akhirnya Alkitab itu benar-benar luar biasa di dalam keunikannya, keunikan dalam kesinambungan, keunikan penulisnya gitu. Banyak hal gitu yang membuat kita akhirnya bisa takjub dan percaya bahwa Alkitab itu memang apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Allah. Nah itu yang pertama tadi. Kenapa kita harus ngotot belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu ya Allah sendiri. Keluar dari mulut Allah. Dan itu harus kita makan. Harus kita konsumsi sebagai konsumsi jiwa dan spirit kita. Sehingga akhirnya kita bisa memiliki quote-unquote tubuh yang benar-benar memang Tuhan inginkan. Gitu ya. Sehat kita jadinya. Nah, yang kedua, kalau kita baca di Yohanes 1 gitu ya. Sorry, itu yang logos itu tadi Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Di Yohanes 10 ayat 1 sampai 39 itu bicara tentang gembala yang baik. Nah, ini terus masih ingat ya tentang gembala yang baik ya. Bagaimana Tuhan Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, kalau kita belajar nih tentang Yohanes 10 ini sebenarnya perbandingannya itu terhadap pengajaran sesat gitu. Terhadap pengajaran sesat. Jadi Tuhan Yesus itu mau kasih tahu bahwa ikutilah pengajaran yang benar. Nah, itu disandingkan dengan para ahli-ahli Taurat, gitu ya, pengajar-pengajar itu. Nah, lalu kita bisa tahu bahwa ahli Taurat itu mendalami ya hukum Taurat, ya kan? Apakah hukum Taurat salah? Nggak salah. Hukum Taurat itu nggak salah. Malah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat kan? Jadi tidak ada yang salah. Tapi apa yang salah? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus sounding itu sebagai mereka ini ahli-ahli Taurat ini itu sebagai pencuri?
Kenapa ya? Karena perilaku mereka. Perilaku mereka. Kenapa kita harus ngotot belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita. Jadi gini, bukan hanya ada pengajaran yang salah, tetapi pengajarnya juga bisa salah. The Niners nangkep maksud saya. Di luar itu bukan hanya ada pengajaran yang salah. Ayo udah jelas nih, kita harus hindari nih pengajaran yang salah. Pengajaran yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, ya pengajaran yang membuat kita semakin mencintai dunia, ini udah jelas salah. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kita untuk menghindari pengajar yang salah. Pengajar yang salah itu maksudnya apa? Mereka yang tidak memberikan contoh dari apa yang diajarkan. Bukankah itu yang selalu ditekankan bahwa benar nih yang disampaikan ahli Taurat, tapi kelakuan mereka membelakangi pemberitaan mereka. Makanya dibilang mereka itu seperti apa? Seperti peti ya, kalau salah ya, peti mati ya, yang luarnya bagus, dalamnya busuk, gitu kan? Jadi bagus nih luarnya nih, tapi dalamnya tuh nggak bagus. Jadi kenapa kita harus ngotot belajar Alkitab? Itu bukan cuma sekedar agar kita menghindari dari pengajaran sesat, bukan. Tetapi kita juga bisa terhindar dari pengajar yang sesat. Bagaimana kita tahu nih pengajar sesat atau tidak? Dari buahnya lah engkau akan melihat. Alkitab akan menunjukkan buah roh itu seperti apa. Alkitab akan memperlihatkan bagaimana seorang pengajar yang benar tidak mungkin menyakiti sesamanya, kan? Para pencuri itu hanya ingin apa? Pencuri itu ingin mengambil sesuatu untuk keuntungannya. Itu kan yang dituliskan dalam Yohanes 10 itu kan. Aku adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus itu gembala yang baik karena dia memberikan hidup kepada domba-dombanya. Tetapi pencuri mencuri hidup dari mereka yang diajar. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kenapa kita harus ngotot, kita harus bisa bedakan. Belajar Alkitab itu bukan cuma sekedar tahu mana ajaran yang benar atau salah, tapi kita bisa tahu bagaimana perilaku pengajaran benar dan yang salah. Makanya kan di Alkitab juga ada nasihat Paulus kan kepada anak-anak didiknya, bagaimana kamu harus menjadi seorang apa? Seorang hamba Tuhan yang baik gitu ya. Ada, pasti ada. Nah, itu harus kita pahami. Nah, kita harus belajar benar-benar detail bagaimana akhirnya kita bisa melihat seseorang itu dari buahnya. Apakah orang ini bisa menjadi teladan? Saya senang ketika Pak Eras bilang begini. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya, ada yang bilang teladan ya. Bapak jadi teladan atau apa gitu ya, hamba Tuhan. Terus Bapak bilang gini, kalau saya nggak jadi teladan, saya berhenti jadi hamba Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Sehingga saya Pak Eras ngomong gitu. Kalau saya nggak jadi teladan, saya berhenti jadi hamba Tuhan. Lah ya, Bu, ngapain jadi hamba Tuhan kalau nggak jadi teladan? Gitu. Aduh, ada istilah lagi yang disampaikan buat mahasiswa, tapi saya lupa apa kata-katanya itu ya. Oh ya, gak usah ngotot. Ini bahasa saya lagi ya. Saya parafrase. Seorang seorang lulusan STT itu nggak harus jadi pendeta, tetapi harus jadi pelita. Nah, keren ya. Ini permainan kata sih, tapi ini keren. Gitu. Nggak wajib jadi pendeta, tapi wajib jadi pelita. Setuju nggak, Ninus? Iyalah. Di satu sisi pendeta bisa jadi sebuah profesi kan, tapi tidak semua pendeta bisa jadi pelita. Dan itu ironi sih. Itu ironi. Makanya makanya selalu kan adalah satu kerinduan saya sih sebenarnya. Setiap anak didik itu harus jadi pelita, bukan cuma sekedar jadi pendeta secara profesi. Nah, buat apa udah terlalu banyak pendeta? Nanti ujung-ujungnya gimana karena berantem di medsos. Ya. Kan capek kita ya ngajarin ya. Capek kita ngajarin. 4 tahun, 4 tahun S1, S2 3 tahun. Terus berapa lagi? S3, S2 boleh lah 2 tahun ya, 2 tahun setengah. S3 3 tahun, 4, 5, 9 tahun untuk menjadi dokter. Ujung-ujungnya apa? Nyesat-nyesatin orang. Gimana sih? Bu Martina jangan curhat dong. Gak curhat lah. Udah pasti Kano udah banyak curhat daripada saya. Nggak bercanda. Tapi faktanya begitu kan? Sampai sekarang tuh sampai males kan kadang ngeliat medsos. Gitu lagi.
Kenapa? Karena goalnya bukan jadi pelita. Loh, kok bagaimana bukankah mereka belajar firman Tuhan? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kenapa kita harus ngotot belajar firman Tuhan? Agar bukan cuma pengajarannya saja yang kita bisa mengerti, mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi pengajarnya pun kita harus paham. Menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang teladan, itu seperti apa sih sebenarnya yang Alkitab mau tunjukkan sama kita? Makanya harus ngotot belajar firman Tuhan. Harus benar-benar menggumuli. Dan ada satu lagu kan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus gitu maksudnya. Itu mau ngajarin kita buat kita juga punya potensi untuk menjadi pengajar-pengajar yang sesat kalau kita nggak benar-benar belajar firman Tuhan. Amin. Semua orang punya potensi menjadi Yudas. Punya loh, punya loh. Siapa sih yang nggak suka uang? Siapa sih yang nggak suka punya hobi, punya kesenangan? Ada di sini yang nggak punya hobi sebelum jadi Niners ya. Jadi Niners juga mungkin masih on progress kan, benar-benar mati gitu ya. Ada kan hobi kesenangan kita ada kan? Ini kalau Yudas kan ngajar, Yudas kan ngasih contohnya kan uang aja itu yang dicintainya kan, cintakan uang. Tapi sebenarnya ilah atau berhala itu kan bukan cuma uang, banyak hal. Dan kita bisa jadi Yudas loh. Makanya Alkitab mengajarkan kita untuk ayo dong, ngotot belajar firman Tuhan, biar kita tahu sebenarnya sebagai seorang Kristen itu bagaimana kita harus bersikap. Jadi pengajarannya udah wow, POPBGT. Nah ini juga yang suka disounding sama Pak Eras kan sebenarnya. Dulu, wah bangga sekali kan kita dengan suara kebenaran, benar-benar murni. Nah, benar-benar murni. Sudah semua makan suara kebenaran nih. Nggak lama, loh kok agak-agak mulai membelakangi suara kebenaran nih perilakunya. Nah, gimana dong? Di mana itu yang dibangga-banggakan? Nah, akhirnya Bapak kan masuk untuk mengajar kita, masuk di dalam doa kan, masuk dalam bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Nah, itu nanti yang saya akan masukkan di poin nomor 3. Nah, poin nomor 3 adalah, kenapa kita harus ngotot belajar firman Tuhan? Kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, gitu ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ada versi Alkitab mudah dibaca, dikatakan seperti ini. Firman Allah itu hidup dan bekerja dan lebih tajam daripada semua pedang bermata dua. Firman itu memotong sampai ke dalam di mana jiwa dan roh bersatu dan sampai ke dalam pusat persendian dan tulang-tulang kita. Firman itu dapat membedakan baik buruknya semua pikiran dan niat hati kita. Kalau saya mau pakai istilahnya seperti ini nih, Niners. Firman Tuhan itu menolong kita membedakan perasaan atau pertimbangan diri kita dengan kebenaran suara Tuhan. Bedakan antara rasa, asa, dan bahasa Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar kita untuk bisa membedakan antara rasa. Rasa itu biasa apa yang ada dalam diri kita kan, perasaan. Gitu. Asa itu harapan. Jangan-jangan yang kita dengar ini adalah jeritan hati kita yang pengen dibebaskan. Tapi belum tentu itu bahasanya Tuhan. Gitu. Jadi kenapa kita mesti ngotot belajar firman Tuhan untuk bisa membedakan antara pertimbangan kita dari sisi manusiawi kita dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kita kalau nggak hati-hati ini kita suka terjebak di sini nih, Niners. Terkadang perasaan kita bisa saja lebih kuat bicara daripada suara Tuhan. Makanya kita butuh belajar firman Tuhan dengan benar. Kita butuh ngotot untuk baca firman Tuhan. Tadi saya katakan kan, di mana akhirnya kita dibawa untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Betul ya? Nah, kita hidup di dalam doa.
hidup dalam doa. Untuk mereka yang begitu pun, bisa loh salah kadang dengar suara Tuhan. Masih bisa loh. Kenapa? Karena kita kan masih hidup sebagai manusia yang punya perasaan, yang punya asa. Asa itu harapan. Yang punya harapan untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi ternyata bukan itu bahasanya Tuhan. Ternyata bukan itu yang mau disampaikan oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu? Dia baca firman Tuhan. Firman Tuhan akan membuat kita bisa membedakan antara pertimbangan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Wah, kita bagus banget bikinnya. Sumsum dengan apa tuh tulang-tulang. Waduh. Itu kan udah detail banget tuh. Dikorek kita. Dikorek kita. Dan akhirnya memang pembacaan firman Tuhan itu nggak bisa cuma sekedar baca. Kita benar-benar juga harus struggle dengan di dalam doa. Akhirnya kita bisa paham. Ini benar suara Tuhan atau bukan. Nah, makanya selalu diajarkan kan, jangan juga jadi mistik yang nggak tahu firman Tuhan, jadi mistikus yang nggak tahu firman Tuhan. Gitu. Jadi orang Kristen itu harus semistik-mistiknya. Itu saya sih senang begitu. Tetapi di satu sisi harus logiknya. Kenapa? Karena dengan logik kita menganalisa, gitu. Sehingga akhirnya balance kan. Spiritual kita balance, kognitif kita balance. Itu kan yang disampaikan Matius 22 ayat 37 sampai 39 kan. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu bicara jiwa, emosional, komplit. Jadi kalau misalnya bilang, mistik tuh ngedengerin suara Tuhan. Loh, kalau kita belajar firman Tuhan dan kita berdoa, kita confirm masih suara yang kita dengar itu dengan firman Tuhan, di mana mistiknya? Bukankah tokoh-tokoh Alkitab juga mistik kalau begitu? Mereka dengar suara Tuhan loh, siapa yang menjadi validator? Ada, Bapak Ibu ada di situ menjadi validator mereka? Kan enggak kan? Akhirnya menjadi validatornya siapa? Perilaku mereka yang dikonfirmasi oleh Tuhan, yang membuahkan hasil. Hasil apa? Hasil iman kan? Dan itu akhirnya kita ikuti. Jadi kenapa kita dibilang subjektif nih, dengar suara Tuhan, mistik nih? Lah, tolong belajar sejarah om, tante, gitu yang bilang kita mistik. Gitu. Kan enggak, kan semua kan harus balance. Tetapi kan akhirnya kelihatan dari buahnya itu tadi, kita balik lagi. Kita akhirnya tahu ini benar apa enggak. Apakah kita berjalan karena pertimbangan kita. Asa dan harapan kita itu, asa dan rasanya kita. Asa dan rasa kita itu dipakai Tuhan juga bisa menjadi bahasanya Tuhan itu bisa. Tapi itu kita benar-benar harus belajar apakah ini benar suara Tuhan, apakah ini jangan perasaan kita saja. Nah, itu kita nggak akan bisa belajar kalau kita nggak ngotot belajar firman Tuhan. Bagaimana cara belajar firman Tuhan? Ya itu nanti sesi yang lain lagi. Ya karena ini kan bicara teknis dan segala macam. Tetapi secara inti adalah Roh Kudus juga bicara lewat firman Tuhan. Melalui peristiwa hidup, apa yang kita baca dikonfirmasi. Gitu. Jadi, tiga alasan itu yang menurut saya kenapa kita benar-benar harus struggle di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak, akhirnya kita tersesat, terombang-ambing dalam pengajaran, terombang-ambing dalam pengajar, gitu. Dan yang ketiga ini juga harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan benar-benar. Karena ini bicara tentang ourselves, bicara tentang insight. Gitu. Kalau sisi luar mungkin kita masih bisa tanggulangi, tapi kalau sisi dalam, nah ini akhirnya bisa membuat kita menjadi bingung kan, mana yang benar ya, mana yang benar ya. Nah firman Tuhan itu akan membantu kita untuk bisa memilah ini pertimbangan kita atau suara Tuhan. Itulah ya, cukup lah ya. Baik, kalau ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu Saudara. Mumpung ada Bu Martina di sini, mungkin ada yang ingin diskusi. Bagaimana tadi yang sudah dijelaskan, ada 3 alasan setidaknya kenapa kok kita harus ngotot banget belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi adalah supaya dengan memakan firman itu kita membuat hidup kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita mengalami perubahan melalui apa yang kita makan. Ya kalau seperti kita tahu kalau kita makannya sehat, otomatis hidup kita akan jadi sehat. Kalau kita makannya tidak sehat, tentunya hidup kita pun tidak sehat. Analoginya kira-kira seperti itu ya. Demikian juga
makan firman pun kita harus cari firman yang sehat supaya kehidupan kita pun bertumbuh menjadi sehat. Kemudian alasan yang kedua tadi adalah supaya kita tidak hanya bisa membedakan pengajaran sesat, tapi kita juga bisa membedakan dan terhindar dari pengajar-pengajar sesat. Makanya kita harus ngotot belajar firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah supaya kita bisa membedakan pertimbangan pribadi diri kita sendiri, apakah itu pertimbangan diri sendiri atau itu memang suara Tuhan atau yang Tuhan ingin kita kerjakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan. Kok ada mayem? Mungkin saya salurkan pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya Oh, sampai silakan, Kak. kita kan ada ini nih Bu Martina, kita kan mulai Januari 1 Januari kemarin kan kembali untuk ke apa baca Alkitab lagi sama-sama. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan seperti ini. Kenapa ya gitu? Kenapa ya kok ada orang yang sudah belajar Alkitab bertahun-tahun membaca Alkitab, bahkan pinter khotbah gitu ya. Itu kok kelakuannya nggak berubah-berubah gitu. Nah, tadi juga Bu Martina itu katakan kan gitu ya harus ada dua yang dihindari, ajaran yang salah dan pengajar yang salah gitu ya. Karena pengajar yang salah itu seperti pencuri yang mencuri hidup dari mereka yang diajarkannya itu tadi katanya Bu Martina begitu. Nah, sampai mana sih pengajar yang salah ini dikatakan dikategorikan sebagai pencuri gitu ya? Karena kan kita semua berproses dan berprogres juga ya, belum sempurna juga ya, masih ya kelakuan kita ada salah-salahnya lah gitu ya. Eh, jadi tapi kan pengajar yang salah ini harus dihindari. Nah, sampai mana sih pengajar yang salah ini yang harus dihindari padahal belum ada yang sempurna juga gitu. Sebenarnya nggak gampang juga ngedeteknya ya, karena kenapa? Karena gini, eh, nah ini saya dapat ya, mungkin subjektif sih ya. Tapi gini, kalau misalnya orang yang bisa membedakan roh, dia bisa cepet tahu, gitu. Dia bisa bisa cepet tahu. Tapi kalau misalnya yang kita kan datang sekali nih dengar khotbah gitu, kan kita nggak tahu, karena kita nggak tahu kelakuannya, gitu kan. Nah makanya nggak gampang buat ngedeteknya. Kalau Alkitab selalu mengatakan bahwa lihat buahnya. Bagaimana melihat buahnya kalau nggak pernah ngelihat sehari-harinya kan? Nah ini beda dengan yang discerning spirit ya gitu ya, yang bisa membedakan roh itu beda ya. Kalau itu kan bisa langsung nangkep nih, oh ini nggak bener nih, segala macam. Tetapi di sisi lain yang biasa aja gitu, misalnya kita dengar, saya baru dapat khotbah gitu, bisa dengar khotbah, apakah dia seorang pengajar? Nah kita nggak bisa bedain, kita hanya bisa tahu dari pengajarannya. Itu aja dulu pengajarannya. Nah, itu penting, itu cukup membantu sih sebenarnya bagaimana kita membedakan pengajaran salah atau enggak gitu. Tetapi kalau kalau misalnya kita hari-hari kita bisa lihat, uh, ini ini tidak selalu bisa menjadi patokan karena kita tahu bahwa setiap orang betul struggle dengan hidupnya gitu. Tetapi ada orang yang memang udah nggak bisa diubah karena, tapi dia tetap berlanjut dengan kesalahannya. Karena apa? Karena udah terlalu tinggi sehingga dia ditegur juga nggak bisa, kepedean gitu loh. Nah itu harus dihindari. Kan kita tahu ya, ya nggak tahu lah ya, nangkap apa enggak ya, atau ada contoh sih nggak berani juga ngomong ya. Tapi yang ketinggian itu yang nggak bisa ditegur, iya ya. Tapi kita tahu loh, salah kan, udah jelas-jelas. Tapi kok masih pede ya, gitu loh. Nah itu hindari aja begitu mah. Itu karena pada akhirnya akan kelihatan dari buahnya kok. Gitu. Jadi memang nggak gampang sih karena untuk bisa membedakan pengajar yang salah. Karena kalau saya lihat di Alkitab, Tuhan selalu melihatkan begitu kok. Ahli Taurat bukan ajarannya kok yang gitu, tapi orangnya gitu. Itu aja. Tapi bagaimana kita tahu orangnya kalau kita nggak melihat tiap hari kan? Gitu. Itu sih. Jadi ya kalau yang sekali-sekali mungkin kita nggak bisa ngedetect kecuali punya kepekaan roh. Tapi kalau dan bisa dilihat dari pengajarannya tentunya. Tapi kalau misalnya keseharian kita lihat, oh ini orang emang nggak mau bertobat, itu sebaiknya dihindari sih. Silakan Pak Yohan. Tadi ada dua perkataan yang menarik. Tadi sudah disampaikan sama Anda, kalau
pengajar yang salah itu mencuri hidup. Itu udah mencuri hidup, artinya hidupnya jadi ke jalan yang salah. Terus yang kedua adalah kalau kita eh, punya istilahnya baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kamu akan dibawa kepada bisa semistik-mistiknya, tapi juga selogik-logiknya. Nah, eh, mohon maaf kalau kita di karismatik itu maksudnya kita seringkali satu ayat itu dibuat semistik-mistiknya, tetapi balik lagi di luar yang mungkin yang kita biasa, kalau kita masih tahu, oh ini konteksnya apa, ini tujuannya apa, tapi dibikin mistiknya benar-benar ke arah yang lain. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini membalanskan antara mistik dan logik yang artinya ngomong? Eh, Gimana sih koridornya? Pengalamannya Kak Martina sendiri. Oh ini loh, aku ngalami semistik-mistiknya itu kayak gini loh. Di membalanskan dari aku logiknya untuk supaya mistik saya tidak salah nih. Saya mikirnya kayak gini. Boleh kasih istilahnya gambaran Kak? Tuhan Boleh. Yesus memberkati. Thank you, Kak Yohan. Boleh, tapi kembali ya, bagi saya ini subjektif gitu ya. Subjektif yang harus, itu tadi kan saya bilang kan, semistik-mistiknya ini subjektif yang harus diuji kan. Bagaimana mengujinya perilaku hidupmu? Intinya kan begitu. Nah, saya tuh berapa kali, ini kembali ya. Jadi kalau percaya nggak percaya terserah ya. Tapi for me, that's what God talk to me gitu. Itu apa yang Tuhan katakan sama saya gitu. Kenapa? Karena saya berubah, Pak Yohan. Saya bertumbuh dan saya ditegur gitu. Jadi misalnya kalau misalnya di dalam doa, dalam pergumulan gitu, nggak mau Tuhan, saya nggak mau begini. Misal, contohnya misalnya gini, Tuhan boleh nggak aku nggak ada dalam posisi ini? Ini saya bahasakan lagi. Terus nggak boleh. Kenapa? Kamu harus jaga perasaanku. Nah, ada nggak di Alkitab begitu? Kan nggak ada ya? Nggak ada. Tapi apakah saya yakin itu suara Tuhan? Iya, saya yakin. Kenapa? Karena Tuhan hajar saya untuk memiliki perilaku yang nggak boleh semau saya. Tapi ini kan saya nggak mungkin publish, gitu. Karena orang bisa salah pengertian. Ini contoh ya, karena tadi Kak Yohan nanya kan pengalaman pribadi saya, ini hanya one of banyak hal yang Tuhan ajarkan. Tapi bagaimana saya tahu bahwa itu suara Tuhan? Tuhan bicara dengan bahasa saya, Pak Yohan. Dengan apa yang saya mengerti. Dengan apa yang saya pahami. Dan itu mengubah saya, membuat saya, ya Tuhan maaf ya saya salah. Akhirnya mengubah perilaku, iya. Kan kita ada satu kala, kita misalnya disakiti orang, saya nggak mau ngampunin, ngapain? Nggak pantas kayaknya, kalau pakai logika, misalnya gitu ya. Tapi Tuhan, nggak boleh begitu. Lembutkan, gini. Oh itu mistik loh buat orang lain. Tapi buat saya, iya mistik. Tapi saya mau lihat, coba firman Tuhan ngomong apa? Ampuni kan? Ampuni dong musuhmu. Nah ini Tuhan kasih detailnya nih Kak Yohan. Bagaimana caranya kamu mengampuni musuhmu melewat apa? Peristiwa yang Tuhan ajarkan sama saya. Ketika saya ngambek, ketika dalam doa saya, nggak mau Tuhan. Diskusi sama Tuhan. Dan itu akhirnya, oh ya udah, emang harus lembut sih. Saya sayang sama Tuhan, saya nggak mau nyakitin Tuhan. Udah. Nurut aja, walaupun itu sakit. Itu mistik buat saya. Tapi logikanya gimana? Ada firman Tuhan kan, yang nyuruh kau harus mengampuni musuhmu. Berdoa bagi musuhmu. Itu contohnya Kak Yohan. Terima kasih Kak Martina. Jadi kan bisa kita punya bayangan. Ya, teman-teman yang mengalami pergumulan hidup, dia harus gumulin apa yang digumulinya itu dengan firman Tuhan supaya tadi balance antara yang dia dapat dari Tuhan, yang dia harus berproses dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang nguatin dia supaya tidak jatuh, tidak salah memperhatikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kaum Martina. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang ingin berbagi juga, silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Pak Luki, saya mau bertanya. Monggo, silakan, Ya. Kak Yastuti. Nah, yang poin ketiga itu, saya mau bertanya, ketika kita mendengar suara Tuhan itu kan
selain apa Tuhan memberikan tanda-tanda, apakah kita boleh minta tanda-tanda kepada Tuhan untuk menentukan itu kita harus melangkah kemana? Ataukah mungkin bisa berupa damai sejahtera kita harus melangkah kemana? Untuk apa? Untuk menentukan menentukan keputusan yang benar yang sesuai dengan Tuhan. Terima kasih. Ya, thank you Kak Widya. Ada kalanya kita bisa minta tanda. Ada kalanya. Karena Alkitab juga menceritakan kan, ada tokoh Alkitab juga yang begitu kan, Perjanjian Lama minta tanda gitu ya. Tapi ada kalanya Tuhan nggak jawab lewat tanda loh. Ada kalanya tanda itu justru menjadi sebuah, saya nggak mau bilang jebakan ya, tapi Tuhan izinkan kita minta itu, tapi Tuhan kasih kita pertimbangan gini loh. Kan kamu tahu yang benar yang mana, ngapain bisa minta tanda lagi gitu. Gitu. Cuman kita kan kadang, itu tadi yang saya bilang, rasa dan asa kita yang main. Kita tuh minta tanda tuh buat konfirmasi aja. Konfirmasi apa yang kita inginkan. Terkadang loh. Saya nggak mau judging ya di sini, bukan gitu. Tapi kadang itu terjadi. Dan aku minta tanda. Tapi sebenarnya kita udah tahu loh sebenarnya. Gitu. Ini tentu ini saya nggak bisa gamblang memberikan contoh karena pas banyak kasus kan, banyak kasus gitu. Tapi bisa ada momen tertentu kita bisa minta tanda sama Tuhan untuk hal-hal tertentu dan Tuhan bisa kasih. Tetapi kalau di dalam satu level tertentu udah nggak usah minta tanda lagi, belajar firman tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan, itu udah bukan tanda lagi yang kita minta. Jadi misalnya gini, ini contoh lagi nih, contoh untuk kasus mengampuni misalnya. Tuhan, kalau dia nyapa saya duluan, saya ampuni. Nah kan firman Tuhan udah bilang, nggak ada urusan dia mau nyapa duluan apa enggak kan? Emang harus diampuni kan? Nah, tapi rasa dan asa kita main di situ Kak Widya. Mainnya gimana? Karena kita belum rela melepaskan ego. Itu kita minta tanda tuh. Nangkep ya Kak Widya maksudnya ya? Tapi kalau Ya, untuk Kak. mereka yang baru jadi orang Kristen, itu dikasih sama Tuhan tuh. Bisa dikasih. Kenapa? Agar mereka on progress tetap bertumbuh. Tapi kalau untuk yang udah dewasa, udah belajar firman Tuhan, udah banyak, dihajar Tuhan, betul tuh ego kita tuh. Ngapain minta tanda? Udah tahu harus mengampuni. Pakai ini contohnya gitu Kak Widya. Itu contohnya, kan banyak kasus sebenarnya. Gitu. Semoga terjawab. Baik, terima kasih. Ya. Kak Luki, saya boleh nimbrung. Monggo silakan Bu Esther. Kak Martina ini yang tentang tanda itu Kak Martina. Kan nggak selalu ada di Alkitab ya. Ini pengalaman yang apa ya masih membuat saya sedikit bingung gitu. Suatu waktu saya tuh ingin tambahan income. Kan enak ya kalau misalnya istri itu punya income sendiri ya. Kan kalau usaha suami itu kan kalau orang usaha sendiri, apalagi tanpa hutang bank, itu kan cash flow untuk perusahaan terlebih dahulu ya. Jadi saya merasa mungkin baik kalau saya ini juga punya income sendiri. Lalu waktu itu ada teman saya ini sejak mudanya itu dia pandai kayak saham, pokoknya semacam itulah. Dia kaya deh ya, maksudnya ya pernah jatuh, pernah tapi bangkit lagi gitu. Nah, terus dia gini, ayo cek tanam sama aku gitu. Saya melihat rekam jejaknya itu memang baik, maksudnya selain dia orang yang takut akan Tuhan, begini begitu, dan memang dia itu memang pandai di bidang hal itu, pandai gitu loh. Akhirnya saya masukkanlah uang saya. Ternyata begitu kerjasama dengan saya, jeblok. Jadi saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Maksudnya ya, aduh sampai sulit lah ya.
saya itu kemudian berpikir gitu loh, Kak Martina, eh, bagaimana ya saya itu bisa menentukan ini dari Tuhan atau bukan gitu. Waktu itu saya juga doa, Kak Martina. Tapi motif saya kan, menurut saya ya Kak Martina, motif saya kan ya baik-baik saja gitu. Maksudnya kan nggak salah toh ya, kalau punya tambahan income supaya apa? Saya nggak mau jadi perongrong suami. Wow, harus kan nggak enak ya. Kalau saya mandiri kan lebih baik. Itu pertimbangan saya, Kak Martina. Tapi kok ternyata malah hancur gitu loh. Nah, saya jadi agak bingung gitu loh. Suatu saat kalau saya ingin memutuskan hal-hal yang kayak gini ya Kak Martina ya, kan nggak ada di Alkitab. Pertimbangannya apa ya? Ya, Kak Esther, thank you pertanyaannya. Eh, Pertama itu kan saham ya, kalau nggak salah ya, Kak Esther ya. Tadi Ya, saham ya. semacam begitulah. Ya, itu kan saya nggak terlalu pinter juga sih ya tentang itu. Tapi tahu ya. Cuma maksudnya yang saya pahami itu memang harus orang yang tahu strateginya, satu, ya kan. Eh, karena saya punya rekan juga, rekan dia di bidang itu, dia di bidang itu. Lalu saya bertanya, eh, butuh butuh modal berapa untuk bisa gini? Terus dia bilang gini, bukan modal katanya gitu, tapi strateginya, dia bilang gitu. Bukan modal yang harus ditanyakan pertama, tapi strateginya. Gitu. Jadi Waktu itu saya beli mesinnya, Kak. Jadi saya patungan sama teman saya beli robotnya. Kayaknya Bu Martina nge-freeze ya. Ya, saya lanjut aja ya, Bu Esther. Ya, saya juga nggak terlalu ngerti ya soal ini ya, soal eh, saham atau... Tapi kalau yang kayak gitu, iya, robot trading itu sepertinya bukan saham ya. Nah, Ya, yes, saya cerita kalau teman saya itu dulu pandai di saham, Bitcoin, apa gitu. Dia itu juga ngajari orang-orang lain. Ya berhasil, ada hamba Tuhan yang diajari ya sampai apa bisa bangun gereja besar, bisa pokoknya bisa berhasil gitu loh. iya. Ini beberapa prinsip yang saya pegang ya ketika saya nggak ngerti. Karena saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Pengalaman saya adalah satu, kita nggak masuk ke dalam usaha yang kita nggak ngerti. Kenapa? Saya pernah masuk ke dunia pendidikan dan ya sampai berdarah-darah gitu ya, sampai rugi banyak. Padahal saya nggak ngerti dunia pendidikan. Jadi saya mengandalkan orang. Nah, orangnya ini ternyata nggak baik gitu. Nah, itu. Jadi ketika kita nggak ngerti sesuatu, lebih baik jangan langsung kita investasikan besar-besaran sebelum kita ngerti gitu. Nggak mudah juga untuk percaya sama orang. Nah, itu yang pertama, prinsip-prinsipnya ya. Yang kedua, itu eh, gini, ketika kita misalnya mau berinvestasi, pastikan dulu apakah itu terjamin oleh pemerintah. Nah, hal-hal yang seperti itu. Karena eh, dulu itu kan banyak money game ya. Sebelum robot trading ini kan ada money game ya. Money game. Nah, waktu money game itu saya awal-awal belum ngerti itu. Kan banyak untung, untung, untung gitu ya. Terus ada seorang, waktu itu saya masih di itu ya, di dunia pendidikan itu, seorang pegawai saya, salah satu guru sekolah itu, dia tanya sama saya, boleh nggak saya ikutan ini karena ada money game gitu di kotanya. Terus saya bilang gini, secara logika itu nggak ada ininya ya, bisa untung gitu dalam dalam waktu cepat, nggak ada produk yang dijual gitu ya. Terus udah gitu secara pemerintahan itu ini nggak gitu, ini apa, benar nggak? Jadi kalau misalnya di pemerintahan nggak dijamin, ya kamu kalau mau untung ya terserah gitu ya, silakan aja, tapi siap-siap juga buntung gitu. Nah, jadi saya sih pakai pakai dua prinsip itu, kita nggak masuk ke dalam sesuatu yang kita nggak ngerti,
untuk investasikan, ngambil resiko di situ karena tergiur keuntungannya. Dan yang berikutnya ya kita cek legalitas itu pemerintah, karena pemerintah kan yang jamin. Apa-apa kalau kita nabung di bank misalnya, kita mungkin bisa di BPR itu ya, di beberapa bank-bank yang bukan ini ya, itu bisa dengan bunga yang tinggi gitu ya. Tetapi pastikan apakah bank-bank ini juga memang terjamin sama pemerintah, daripada bank-bank yang seperti misalnya yang udah ada gitu ya, yang nasional gitu ya, misalnya BCA lah, itu bank-bank swasta gitu ya, Mega lah, apa segala macam. Itu kan lebih terjamin. Ya, jadi saya sih dua prinsip itu ketika saya nggak ini dengan ya, Ibu Martina sudah masuk lagi ini. Tadi kehilangan sinyal. Iya, itu kayaknya salah satu tanda. Saya nggak usah ngomong. Ya soalnya semua orang kan melakukan gitu ya. Ya, tapi saya pikir tadi sempat kedengeran ada dua pertimbangan ya Kak Ana yang Kak Ana sampaikan ya. Ya, kan bicara tanda. Jadi gini, Tuhan juga kasih kita hikmat sebenarnya. Tuhan kasih kita, makanya tadi kembali lagi kan kepada pengetahuan. Kalau kita nggak kuasai, don't take the risk gitu. Maksudnya jangan gambling gitu maksudnya. Dan itu permainan itu tuh resiko cukup tinggi, Kak Esther, yang saya tahu gitu. Nah, jadi Ya kalau saya kan waktu itu cuman beli robotnya aja, patungan sama dia. nah ini lagi kan saya nggak paham nih, emang bener nih tanda dia ngomong nih. Oke, saya pikir udah dijawab sama Kak Ane ya, Kak Esther ya, gitu. Jadi memang saya selalu senang dan saya akan terus pakai prinsip ini, coram Deo aja sama Tuhan gitu ya. Kalau misalnya kita udah punya pertimbangan terus apa, kita masih ya bergumulah di hadapan Tuhan, karena Tuhan pasti kasih kita gitu. Kan kita nggak mau salah juga gitu ya, tapi juga ada sisi di mana kalau kita tahu kita nggak kuasai atau apa segala macam, ya lebih baik sih dihindari ya, akan ada juga usaha yang lain. Oke, terima kasih Kak Ane, Kak Martina. Oke, terima kasih Bu Esther. Ini ada yang angkat tangan, Bu Martina. Kak Joshua Saputra, silakan Kak Joshua. Ya, silakan. Shalom, selamat malam Bu Martina. Malam Kak. Ya Bu, saya mau tanya, saya nggak tahu ya tadi apakah ini sudah dibahas di awal, karena tadi saya telat masuk ya. Saya ingin bertanya begini, di zaman saat ini ya, dengan segala hiruk pikuknya gitu ya, apakah kita masih bisa mendengar suara Tuhan gitu kan? Lalu bagaimana kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara hati kita ya, atau suara dunia ini ya, suara iblis gitu ya. Lalu yang ketiga adalah apa penghalang di dalam kita mendengar suara Tuhan, Bu? Sebenarnya semua jawabannya ada di resume Kak Ana tadi. Sudah ada. Tapi nggak apa-apa karena telat masuk. Ada rekamannya kan ya Kak Ana ya ini. Nanti bisa lihat lagi ya. Iya. Tapi pertanyaan nomor 1 saya akan jawab, bisa. Di tengah hiruk pikuknya dunia ini, nggak usah dunia Kak Joshua yang hiruk pikuk. Otak kita aja udah hiruk pikuk. Yeah. Kepala ini udah banyak banget suara. Bener nggak sih? Terlalu gaduh. Dunia ini membawa kita ke dalam kegaduhan yang bukan cuma di luar, tetapi di dalam pikiran kita juga gaduh. Gitu. Jadi saya pernah ajarkan kepada mahasiswa saya. Jadi mereka kan gini, mereka tuh sulit untuk punya jam doa atau ruang doa sendiri. Kenapa? Karena dengan padatnya dari pagi bangun, harus antri mandi, harus antri naik bis dan segala macam. Lalu saya ajarkan, ciptakan ruang sepimu sendiri. Bahasanya gitu. Ciptakan sendiri ruang sepimu. Ruang sepi itu maksudnya apa? Ruang pertemuanmu dengan Tuhan. Ketika kamu naik bis, kan kamu nggak harus selalu ngomong kan? Nunggu sampai ke kampus itu, kamu ciptakan ruangmu bersama dengan Tuhan. Nggak harus di tempat tertentu, nggak harus di ruang doa. Mau kapan berdoanya kalau nungguin begitu? Berkomunikasilah dengan Tuhan di dalam hatimu, segala macam gitu. Nah, itu salah satu contohnya.
Jadi di tengah kegaduhan kita harus punya ruang sepi bersama dengan Tuhan. Ya kalau mau bicara ruang sepi terserah pakai istilah apa gitu, tapi kita harus bisa punya satu ruang di mana kita benar-benar punya koneksi sama Tuhan. Gitu. Jadi memang harus kita yang ciptain, Kak. Karena kalau enggak ya akan terus hidup dalam kegaduhan, bukan kegaduhan dunia aja, kegaduhan otak lah, kegaduhan masalah lah, pemikiran, pertimbangan segala macam. Terkadang kita ini ribet dengan terlalu banyaknya opsi, gitu. Padahal opsi kita cuma satu, harusnya Tuhan aja udah. Gitu Kak Joshua. Itu pertanyaan pertama. Kedua adalah bagaimana membedakan suara hati, suara setan, suara Tuhan gitu ya. Ini Pak Ya, Joshua. iya Iya, betul. ada. Iya. Bagaimana membedakan itu tadi baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akhirnya membuat kita bisa membedakan antara itu tadi saya pakai istilahnya rasa, asa, dan bahasanya Tuhan. Asa itu apa? Harapan kita, karena terkadang harapan kita itu bersumber dari apa yang kita alami. Saya berharap Tuhan bicara hal-hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena saya terlalu banyak menderita. Gitu. Sehingga akhirnya ya yang kita pakai itu rasa perasaan kita sama harapan kita. Padahal Tuhan bilang, kamu memang harus menderita. Itu kan beda tuh rasa, asa, dan bahasanya Tuhan tuh. Bagaimana kita tahu? Bacalah firman Tuhan. Gitu. Tadi di dalam pemikiran saya pikir kenapa ya Tuhan ya? Bahasa-bahasanya tokoh-tokoh Alkitab itu banyak tentang penghiburan. Langit baru, bumi baru. Karena Tuhan izinkan mereka banyak menderita. Orang yang ada di dalam penderitaan itu lebih sering ketemu Tuhan daripada orang yang gak menderita kalau saya lihat ya. Kenapa lebih sering ketemu Tuhan? Karena mereka cari Tuhan. Makanya menarik kan ketika Tuhan membawa kita untuk melihat peristiwa Via Dolorosa. Itu bukan sebuah perjalanan yang menyenangkan loh. Via Dolorosa itu perjalanan tertatih-tatih, banyak penderitaan, penolakan, salib udah. Tapi ujungnya apa? Crown kan? No crown without cross. Jadi pasti lewat situ. Dan Tuhan bicara, saya ya lebih sering dengar. Nah ini lagi pertanyaan Kak Yohan, gimana subjektif, mistis atau enggak? Nah ini saya masuk ke mistisnya saya nih. Saya lebih sering dengar Tuhan bicara itu ketika saya menderita di dalam pergumulan saya, daripada ketika saya senang-senang atau nggak punya pergumulan. Jadi bagaimana membedakannya? Ya kembali lagi, sesuai tema kita hari ini, baca firman Tuhan. Akhirnya kita bisa membedakan. Ibrani 4 ayat 12 itu. Firman Tuhan itu seperti pisau yang tajam sekali untuk membedakan pertimbangan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Ada pertanyaan 2. Nomor 3 apa tadi ya? Apa penghalang kita dalam mendengar suara Tuhan? Oh, diri kita sendiri. Gitu aja. Kalau suara luar mah udah kita bisa tahani kan, pakai firman Tuhan mana ini ya. Yang itu makanya saya bilang poin nomor 3 itu penting. Kenapa? Karena kita terlalu sering bersikap egosentris, bukan teosentris. Kalau kita udah terlalu sering dengar suara kita sendiri, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Itu simpelnya begitulah. Oke. Lalu bertanya lagi boleh ya Bu Martina ya? Boleh. Ya, saya tadi nyambung statement dari Ibu Ane ya. Tadi Ibu Ane sampaikan gini kan ya. Ada anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan gitu ya. Dia pintar berkhotbah gitu ya. Dia mungkin paham tentang firman Tuhan ya. Dia mungkin melakukan saat teduhnya gitu. Tetapi tadi Bu Ana bilang nggak berubah gitu ya, Bu Ana kalau nggak salah ya. Nggak ada perubahan gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, apa yang menyebabkan tidak adanya perubahan dalam diri orang tersebut gitu kan? Karena kalau kita lihat kan mungkin dia sudah membaca firman Tuhan ya, terus dia juga mungkin sudah melakukan saat teduh gitu ya. Nah, apa kira-kira penyebab orang tersebut nggak berubah, Bu Martina? Mungkin saya ambil contoh dari murid Yesus. Kurang dekat apa Yudas dengan Tuhan Yesus? Iya. Bagaimana juga dengan murid yang lain? Akhirnya
bergumul dengan diri sendiri kan. Konsep Hmm. yang dimiliki Yudas tentang Tuhan Yesus pertama salah, makanya butuh pengajaran yang benar gitu. Kedua, Yudas mencintai dunia, Kak Joshua. Yudas mencintai dunia dan dia belum selesai dengan dirinya. Itulah mengapa akhirnya dia tidak bisa menjadi pelaku firman. Itu menjawab lagi pertanyaan tadi Kak Joshua, apa yang menjadi dalam tanda kutip musuh dari itu tadi kan yang saya jawab itu, ya egosentris, diri sendiri. Itu yang akhirnya menjadi struggle kita yang paling berat kan. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Martina. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kak. Terima kasih Pak Luki. Oke, terima kasih Kak Joshua. Baik, ada satu pertanyaan di kolom chat Bu Martina, saya baca. Dari Kak Hendra Setiawan. Selamat malam, saya ingin bertanya. Ada salah satu mentor rohani saya yang mempunyai background psikologi berpendapat suara Tuhan dapat didengar melalui prefrontal cortex, otak kiri, dan dilatih dengan mendengarkan musik-musik instrumentalia. Tentunya tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa, berkoram deo setiap waktu. Bahkan ada yang berpendapat berdoa dengan bahasa roh sebanyak mungkin walau tidak bersuara, karena di tempat umum supaya stay connected dengan Tuhan. Minta pendapat terkait statement itu Bu Martina, bahwa suara Tuhan itu dapat didengar melalui prefrontal cortex otak kiri dan dilatih dengan mendengarkan musik-musik instrumentalia. Tentunya tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa, berkoram deo setiap waktu. Kalau saya lebih setujunya sampai dari kata membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa berkoram deo. Itu kita bisa dengar suara Tuhan. Stay connect di tempat umum, walau tidak bersuara dan berbahasa roh juga bisa membantu. Tapi ini kan akhirnya kembali kepada doktrin ya. Nanti kalau saya ngomong begini di tengah orang-orang Injili nggak masuk itu, gitu kan? Lah iya kan, karena nggak begitu cara dalam tanda kutip ya, maaf izin kalau saya pakai kata cara berpikir atau berdoktrinnya gitu, nggak begitu kan gitu. Jadi kalau kita ya karena memang kita memvalidasi hal yang tadi kan, mistik dan logika itu berjalan beriringan gitu. Nah kalau yang saya jelasin ini mungkin nggak masuk di beberapa denominasi, ya saya nggak bisa salahin juga. Masa saya bilang mereka nggak punya Roh Kudus, kan nggak boleh gitu. Itu kan akhirnya bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan. Memang tokoh Alkitab orang karismatik, kan kita nggak bisa bilang begitu. Nggak ada agama, belum ada agama malah sebelumnya kan, kekristenan kan muncul apa di Antioquia kan, sebutan Kristen. Terus kita bisa bilang nggak ada Roh Kudus, nggak bisa juga bilang begitu. Tapi bagaimana akhirnya dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana seseorang mengekspresikan keimanannya, yaitu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi satu hal yang kita bisa lihat bahwa lihatlah buahnya itu yang selalu Tuhan, itu yang selalu Alkitab tekankan kan, gitu. Jadi mau dibilang apa? Dari sisi psikologi, saya belum belajar tentang itu, tapi kalau hanya untuk sisi psikologi ya mohon maaf gitu ya. Buat saya itu takutnya tidak terlalu tepat gitu. Karena Tuhan tuh nggak bisa diatur oleh manusia. Itu maksudnya. Semoga bisa diterima ya. Jadi kita nggak bisa bikin Tuhan dalam rumusan kita gitu. Oke, terima kasih sudah jelas. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi Bu Martina dari Vimia Jono. Mohon tanya, pembacaan firman Tuhan perlu dideklarasikan terus-menerus atau cukup direnungkan dalam hati supaya jadi rema ya? Terima kasih. Silakan. Dideklarasikan itu maksudnya diomongin atau? Iya, kayaknya disuarakan mungkin. Oh, Martina. itu perlu direnungkan, perlu, tapi yang paling penting dilakukan, itu yang paling penting. Jadi nggak boleh berhenti hanya sekedar deklarasi dan perenungan, tapi harus dilakukan. Sama aja istilahnya gini,
skripsi yang bagus adalah skripsi yang dikerjakan. Gitu. Jadi sama aja nih, firman Tuhan itu harus dilakukan. Jangan terlalu banyak kita merenungkan dan mendeklarasikan tapi nggak lakukan. Nah ini sama aja, nggak ada buahnya nanti. Oke, berikutnya ada yang raise hand, Kak Anita Arisandi. Silakan, Kak Anita. Terima kasih Pak Luki, selamat sore Bu Martina, salam kenal. Ini kan saya masih baru belajar ya mengenai Kristen ya. Puji Tuhan saya bergabung dengan Nai, dengan Kak Ana dan Kak Sony. Saya belajar banyak di sini. Nah, mengenai dengan suara Tuhan ini, saya mengalami saya memiliki dua pengalaman di sini. Tahun lalu itu kan saat ini kan saya masih ada di Kuwait ya. Nah, tahun lalu itu kan sedang dalam proses transfer visa dari company visa ke family visa. Pada saat itu memang di Kuwait itu sedang pengurangan visa keluarga. Waktu itu saya sudah benar-benar panik. Jangan-jangan kalau saya nggak dapat visa keluarga, saya akan balik lagi ke Indonesia atau gimana begitu. Tetapi dengan di pertengahan proses itu, saya hanya duduk di meja. Saya kayak lagi termenung itu tiba-tiba hati saya itu sebenarnya masih kayak apa namanya panik gitu ya atau apa namanya panik dan cemas seperti itu. Tiba-tiba tuh rasanya ada yang bicara sama saya tuh bilang seperti ini, serahkan semua itu sama saya. Seperti itu. Nah, setelah itu kan dalam proses visa. 1 minggu kemudian baru kami mendapatkan jawaban bahwa puji Tuhan saya mendapatkan visa keluarga di approve, yang dimana di tengah-tengah proses itu mereka banyak reject untuk submit pengajuan visa keluarga. Kejadian yang kedua adalah sekitar bulan Mei lalu 2024 karena saya sedang mengalami pendarahan ketika hamil di usia kandungan 4 mingguan, 4 minggu, 5 minggu. Saya berdoa dan berdoa, tetapi di tengah-tengah itu saya rasanya ada yang bilang ke saya bersabarlah, seperti itu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan suara Tuhan, Bu Martina? Terima kasih. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi ini menurut saya itu bisa suara Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pertumbuhan imannya Kak Anita, itu pasti Kak Anita semakin mengasihi Tuhan. Itu pasti buat Kak Anita semakin Kak Anita bisa bertahan di dalam imanmu. Gitu. Jadi kenapa saya in my opinion ya, gitu. Kenapa saya yakin itu suara Tuhan yang memberikan kekuatan buat Kak Anita? Ya karena memang akhirnya itu yang satu yang visa udah teruji terjawab kan. Yang kedua, it give you strength and hope gitu. Ya, Roh Kudus itu lembut, memberikan kita kedamaian gitu. Gitu Kak Anita. Tapi gini maksud saya. Ketika mendengarkan suara, tentu kembali kita harus baca firman Tuhan sebagai penguji, sebagai saringan dan segala macam gitu. Saya cuma tekankan gini. Terkadang tidak selamanya itu bisa, tetapi kalau kita terus bergumul di dalam itu, akhirnya kita bisa tahu ini suara Tuhan atau suara jiwa kita. Nah, itu akhirnya kita akan tahu. Gitu kan, Ya, benar. Ya, benar. Memang sih setelah yang waktu pendarahan di kehamilan 4 minggu itu, tidak lama kemudian saya keguguran, Kak. Tapi saya meyakini bahwa memang rencana Tuhan itu sangat besar buat kamu. Terima kasih Kak Martina. Iya. Tuhan berkati ya Kak Anita, stay strong ya. Terima kasih Kak. Oke, berikutnya ada yang resen lagi, Pak Petrus Kusuma. Silakan Pak Petrus. Iya, selamat malam, Shalom, Pak Luki, Bu Martina. Saya mau tanya, jadi beberapa 2 minggu yang lalu itu ada sedikit kejadian saya dengan teman saya. Teman saya ini bisa dikatakan hamba, juga bisa tidak. Cuma dia terima
jadi terima panggilan untuk bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, pada itu ekonominya dia sangat terpuruk. Dan dia memang telepon ke teman-teman untuk cari pinjaman uang. Tapi mungkin karena sudah berkali-kali sering posisinya, sehingga beberapa waktu itu dia agak kesulitan. Nah, saya tahu dari yang lain, dia itu mau melakukan pinjol. Saya telepon dia, dan saya tanya sama dia, kamu sudah tahu bahwa hal itu nggak boleh, hal itu dilarang. Cara Alkitab hal itu dilarang. Dia dengan tegas dan keras mengatakan, kamu nggak bisa merasakan bagaimana susahnya hidupku hari ini. Aku sudah 2 hari nggak makan. Anak istriku cuma makan Indomie. Besok pagi aku juga nggak akan makan lagi. Kalau kamu jadi aku, apa yang kamu lakukan? Jawaban dia itu membuat saya jujur nggak bisa ngomong. Saya tidak bisa ngomong. Karena saya membayangkan kalau memang posisinya sama nih, mungkin saya pun melakukan hal yang sama. Tetapi pertanyaan itu terus menjadikan saya, iya ya, kira-kira bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kejadiannya seperti itu, menunggu, sedangkan posisi kehidupan soal makan kan kebutuhan dasar, yang notabene tidak bisa kita elakkan, apalagi anaknya juga masih kecil, kelas 3 SD. Nah, ini kan kebutuhan yang luar biasa, mendesak, tetapi di sisi lain, hal yang dia lakukan juga tidak betul. Nah, kira-kira kalau kejadian begitu, menurut Bu Martina gimana ya? Terima kasih. Setiap orang tuh punya pergumulan masing-masing ya Kak Petrus ya. Eh, Maafkan saya kalau jawabannya mungkin tidak memuaskan atau mungkin terlalu abstrak atau gimana general. Tapi balik lagi ke Coram Deo. Coram Deo. Gini, pinjol ini pinjol apa dulu gitu. Satu. Kedua, kita lihat legalitas. Ketiga, dia kan ada OJK ya. Jadi ada yang emang legal, ada yang nggak legal. Nah ini itu ada macam-macam. Tapi memang kita tahu bahwa bunganya cukup tinggi dan mencekik, itulah yang akhirnya bisa menjebakkan gitu. Nah, uh, kalau dengar ceritanya Kak Petrus tadi, akhirnya kita berpikir mungkin itu akhirnya jalan keluar yang dia ambil dengan kondisi yang harus dia alami. Nah, kita kan agak susah kalau kita akhirnya judging dia bahwa dia lakukan hal yang salah kan, gitu loh. Karena kita tidak berada di sepatunya dia. Nah, ini yang akhirnya saya akan memberikan jawaban Coram Deo. Saya juga nggak berani untuk bilang Kak Petrus salah, dia salah, nggak berani gitu loh. Karena saya nggak di posisi dia. Gitu aja sih Kak. Jadi sorry kalau mungkin tidak memuaskan jawabannya, tapi well, come back to God, balik ke Tuhan, Coram Deo, gumulkan di hadapan Tuhan. Nah itu. Terus apakah berarti Tuhan suruh pinjol? Nah, saya juga nggak mau ngomong begitu gitu loh. Jadi well, silakan bergumul sendiri gitu ya dengan Tuhan. Maaf ya Kak Petrus ya. Mau tanya, Coram Deo itu apa ya? Bu Coram Martina? Deo itu hasil pergumulan kita dengan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi jawaban itu benar-benar jawaban kita benar-benar bergumul berdoa di depan Tuhan gitu. Dan itu kita dapat jawabannya. Itu Coram Deo. Oke. Terima kasih Bu Martina. Terima kasih Ya. Pak Luki. Oke. Terima kasih Pak Petrus. Baik, Bapak Ibu Saudara, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Bu Martina. Silakan Bu Martina. Ya, closing statement apa ya? Tapi saya terima kasih untuk respon dan pertanyaan-pertanyaannya, Niners. Ini memberkati sekali, gitu. Dan saya yakin yang enggaknya pun ikut terberkati pastinya ya, gitu. Dan penutupnya buat saya, jadi kita tuh benar-benar harus ngotot belajar firman, karena memang saya yakin Tuhan mau kita selalu dengar suaranya. Itu aja sih.